Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Gunggu, Pak Ahmad, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok P ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai opening case Telstra Corporation Help Its Corporate. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri Fauzi Alfinafisa, kemudian ada Helmi Ferdirin Tama, Anissa Amalia, Risa Halimatus, dan Tasya Nasrulia. Next. Jadi selanjutnya mengenai timeline dari presentasi kami, yang pertama ada overview case, yang kedua pembahasan case bagian B, yang ketiga pembahasan case bagian C, yang keempat pembahasan case bagian D, dan yang kelima adalah pembahasan case bagian E. Next. Next. Baik, selanjutnya adalah opening case Telstra. Next. Jadi Telstra Corporation sendiri merupakan perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi utama di Australia yang menyediakan komunikasi telepon tetap dan seluler serta TV digital dan layanan akses internet. Perusahaan ini sangat aktif di pasar e-commerce dan media sosial, terutama melalui Telstra Digital dan unit nirkabelnya seperti dengan menyediakan aplikasi Facebook kepada pelanggan korporatnya. Perusahaan juga mengelola Twitter, Instagram, LinkedIn, Vine, Tumblr, dan Google+. Next. Selanjutnya untuk problem atau permasalahan, jadi salah satu area di mana perusahaan itu melihat peluang tetapi memiliki beberapa kesulitan pemasaran adalah m-commerce yang menawarkan aplikasi pelanggan korporat. Telstra sendiri ingin mempromosikan 4 lini aplikasi, diantaranya adalah Fleet and Field Service Management, Video Conferencing, Web Contract Centers, dan Teleworking. Nah, dalam menyediakan infrastruktur maupun perangkat lunak untuk aplikasi tersebut, perusahaan itu ternyata membutuhkan biaya investasi yang mahal. Next. Kemudian, solusi yang diberikan dari Telstra adalah dengan mengembangkan penggunaan kalkulator ROI untuk masing-masing dari 4 baris aplikasi tersebut. Nah, keunikannya adalah dapat menghitung manfaat bagi organisasi pengguna, bagi karyawan, dan juga bagi masyarakat. Next. Solusi lainnya diantaranya adalah justifying video conferencing, justifying teleworking, justifying web contract centers, justifying fleet and field force management, dan justifying green efficiency. Next. Kemudian untuk result atau hasilnya adalah Telstra percaya bahwa perusahaan Australia itu memiliki peluang untuk mengembangkan strategi keberlanjutan menggunakan teknologi tersebut. Nah, penggunaan kalkulator ini telah membantu perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Sehingga dijumpai bahwa nilai pasar saham Telstra itu berlipat ganda dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan B, yaitu apa yang memotivasi Telstra untuk mereka menyiapkan kalkulator. Next, saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Fauzi ya, Telstra itu perusahaan asal Australia yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan informasi. Nah, mereka ini menyediakan fixed line serta komunikasi mobile, seperti TV digital, serta akses internet. Nah, perusahaan tersebut itu memiliki persaingan yang cukup ketat. Pesaingnya itu yaitu Vodafone dan Octopus Corp. Nah, Telstra itu berencana untuk menawarkan beberapa aplikasi yang memiliki banyak manfaat intangible kepada customer-nya. Nah, 4 aplikasi tersebut adalah yang pertama, Fleet and Field Service Management. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang berkaitan dengan Enterprise Mobile Management atau EMM. Kemudian yang kedua itu ada video conferencing. Aplikasi ini menunjang komunikasi berupa video konferensi dan aplikasi ini pun juga dapat dipakai baik dengan jaringan fixed line maupun perangkat mobile. Dan yang ketiga itu ada web contact centers. Nah, perangkat lunak yang didesain untuk menunjang customer relationship management atau CRM. Kemudian yang terakhir yaitu ada teleworking, merupakan aplikasi yang bisa menunjang aktivitas teleworking
seperti komunikasi yang efektif, kolaborasi, serta aktivitas perdagangan kolaboratif. Next. Nah, namun, infrastruktur dan pengembangan keempat perangkat lunak tersebut itu, membutuhkan biaya investasi yang mahal. Nah, Telstra ini berniat untuk mempelajari bagaimana sih menganalisis investasi yang tepat bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka berinvestasi itu, mereka ingin mengembangkan kalkulator yang berfungsi untuk menghitung return on investment. Sehingga apabila mereka bisa tahu tuh return on investment apa yang paling baik dari keempat aplikasi tersebut, mereka bisa memilih mana yang paling beneficial bagi Telstra. Nah, kalkulator ini juga bisa membantu Telstra dalam proses pengambilan keputusan investasi, karena kalkulator ini tuh tidak hanya menghitung variabel tangible, tetapi juga bisa menghitung variabel-variabel intangible. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bella. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kenapa kalkulator juga memasukkan benefit kepada masyarakat dan juga karyawan? Why? Karena kalkulator menilai bahwa selain pihak perusahaan itu sendiri, ada pihak lain yang menerima manfaat dari investasi ini, yakni pihak karyawan dan masyarakat. Dengan memasukkan manfaat bagi kedua pihak tersebut, maka akan menambah benefit value dalam perhitungan cost-benefit analysis. Hal ini akan membantu Telstra dalam menjustify investasi keempat aplikasi yang ditawarkan, serta mempermudah perusahaan pelanggan dalam memperoleh persetujuan dari top level management terkait keuntungan yang mereka dapatkan dari investasi tersebut. Nah, sebagai contoh, kami menggunakan aplikasi teleworking sebagai acuan dalam perhitungan benefit bagi kedua pihak tersebut. Salah satu manfaat yang diterima oleh pihak karyawan dari penggunaan aplikasi ini adalah menghemat biaya dan waktu perjalanan mereka ke kantor. Mereka tidak perlu ke kantor untuk bekerja, dan pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah saja. Nah, sedangkan di pihak lain, manfaat yang diterima oleh pihak masyarakat dari penggunaan aplikasi ini adalah ketika karyawan banyak bekerja di rumah, maka intensitas kendaraan di jalanan akan berkurang. Akibatnya, polusi udara dan kemacetan akan berkurang juga. Ini semua merupakan contoh benefit dari penggunaan aplikasi teleworking yang mampu membantu meningkatkan nilai manfaat dalam perhitungan cost-benefit analysis. Inilah alasan mengapa kami rasa benefit yang diterima oleh pihak karyawan dan masyarakat perlu diperhitungkan sebagai faktor pendukung dalam pertimbangan yang mereka lakukan, mengingat manfaat tersebut cukup meyakinkan. Dan benefit ini tentu akan menambah value tersendiri yang diperoleh perusahaan dari investasi yang ditawarkan oleh Telstra tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tasya. Silakan, Tasya. Baik, terima kasih Helmi atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang D, yaitu penggunaan NPV didiskusikan dan jelaskan bagaimana cara bekerjanya pada case ini. Selanjutnya. Nah, dalam melakukan justifying investment pada e-commerce dan sosial media itu sebenarnya digunakan metode cost-benefit analysis, dan hal ini juga dilakukan oleh Telstra Corporation. Nah, cost-benefit analysis ini juga terdapat 3 komponen, yaitu benefit, cost, dan risk. Untuk benefit sendiri terdiri dari revenue increase, cost reduction, dan customer satisfaction. Untuk cost sendiri adanya investment dan operating cost, dan risk itu terdapat obsolescence dan employee resistance. Nah, di cost benefit analysis ini salah satu perhitungannya juga dapat digunakan dengan net present value. Selanjutnya. Nah, net present value sendiri itu merupakan cara yang digunakan dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi untuk menganalisis profitabilitas investasi atau proyek yang akan diproyeksikan. Nah, dengan NPV ini, perusahaan-perusahaan akan mengetahui apakah investasi tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, hal itu dirumuskan dengan cara perhitungannya sesuai dengan rumus yang ada di tampilan layar teman-teman semua, dengan keterangan RT ini merupakan arus kas bersih pada waktu ke T, kemudian I itu merupakan tingkat diskonto, dan T merupakan waktu arus kas. Selanjutnya.
Nah, dalam net present value ini juga terdapat ketentuan di mana jika NPV ini bersifat positif atau lebih dari 0, berarti investasi tersebut layak untuk dijalankan, karena akan membawakan keuntungan. Sebaliknya, jika NPV itu bersifat negatif atau kurang dari 0, berarti investasi tidak layak untuk dijalankan, karena akan membawa kerugian. Kemudian, jika NPV sama dengan 0, berarti investasi yang akan dilakukan itu tidak menambah nilai perusahaan, seperti itu. Nah, hal ini juga diterapkan pada Telstra Corporation sesuai dengan opening case sebelumnya itu yang terdapat pada di Justifying Video Conferences. Nah, dengan perhitungan dengan NPV ini membawa manfaat sendiri bagi perusahaan Telstra seperti reduction in travel expense dan work time loss by employees. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risa. Baik, terima kasih Tasya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang E. Bagaimana sebuah perusahaan menggunakan sosial media untuk melibatkan customer-nya dalam kegiatan berbisnis, dan apakah hal ini mampu meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Jadi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Hootsuite terkait penggunaan internet di seluruh dunia, nah, tercatat telah mencapai 4,66 miliar pengguna. Sedangkan untuk pengguna media sosial itu sendiri sudah mencapai 4,2 miliar per bulan Januari 2021. Nah, peningkatan ini terlihat tumbuh 13,2% dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2020. Rata-rata meningkatnya itu 155.000 pengguna baru setiap harinya sejak tahun 2020. Nah, dari perkembangan teknologi dan perkembangan internet yang begitu pesat ini, serta pengguna dari media sosial maupun internet yang terus meningkat, maka media sosial ini sendiri mampu memberikan peluang bagi suatu perusahaan untuk menjangkau pelanggannya lebih luas lagi. Nah, di sini ada 5 cara yang bisa diterapkan oleh suatu perusahaan untuk melibatkan customer-nya melalui media sosial. Yang pertama, dengan cara mengenali pelanggannya. Jadi kita kenali dulu siapa yang kita targetkan sebagai pelanggan. Kemudian apa saja kebutuhan mereka, apa saja yang mereka inginkan, agar nanti serta bagaimana tren mereka dalam berbelanja saat ini. Kemudian yang kedua yakni memperluas jangkauan dari audiens ataupun pelanggan dengan cara membuat sebuah perencanaan terkait promosi yang akan kita lakukan, mulai dari menentukan konten apa saja yang akan kita berikan nantinya, kemudian pesan apa yang akan kita sampaikan, serta bagaimana pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pelanggan. Bagaimana pelanggan kita itu mengetahui bahwa produk kita itu mampu memenuhi kebutuhan mereka, mampu memenuhi keinginan mereka, dan mampu memberikan apa yang mereka cari, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yakni memilih platform yang tepat. Nah, memilih platform yang tepat ini sangatlah penting karena kita tahu bahwa tidak semua orang bisa online melalui platform yang berbeda secara bersamaan, serta tidak semua orang menggunakan segala jenis platform seperti itu. Contoh saja untuk media sosial Facebook itu sendiri, yang banyak menggunakan adalah kalangan dari orang tua, sedangkan untuk kalangan Instagram, Twitter itu banyak digunakan oleh kalangan anak muda, dan untuk orang tua sendiri jarang yang menggunakan Instagram maupun Twitter, seperti itu. Nah, selanjutnya cara yang keempat yakni membuat konten yang menarik. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh perusahaan Cadbury, mereka mengajak setiap orang yang untuk mengungkapkan kata-kata cintanya melalui berbagai ragam cara yang dapat dilihat melalui Instagram. Nah, hal tersebut mendapatkan respon yang begitu besar dari para pengguna media sosial, hingga membuat Cadbury mampu memecahkan rekor muri terkait kampanye ungkapan hati. Nah, selanjutnya keberhasilan dari program ini sendiri mampu meningkatkan brand dari produk Cadbury itu sendiri, serta mampu meningkatkan pelanggannya. Yang terakhir, yang kelima, yakni menjalin hubungan yang solid dengan para pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik mungkin,
penawaran yang menarik agar perusahaan tersebut mampu memiliki pelanggan tetap. Dan harapannya pelanggan tetap itu sendiri mampu menjadi influencer kepada teman-temannya untuk menunjukkan bahwa produk kita itu baik, produk kita itu recommended untuk digunakan, untuk dibeli, seperti itu. Selanjutnya, apakah media sosial ini mampu meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan? Jawabannya iya. Apabila media sosial ini dikelola dengan baik secara optimal, dengan cara seperti tadi, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya, kemudian merancang branding online yang sebaik mungkin, kemudian menjalin kerjasama dengan mitra bisnis baru, serta membangun koneksi seluas mungkin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan dari saya ini menutup presentasi dari kelompok kami grup P. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui diskusi sinkron maupun asinkron yang terdapat dalam forum diskusi dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.